Kadang saya suka berpikir begini, kenapa ya setelah sekian lama kita sekolah dari SD sampai kuliah, kita diajarkan cara menghitung bunga, cara membuat laporan keuangan, tapi nggak pernah benar-benar diajarkan cara memperlakukan uang. Kita diajarkan rumus, tapi nggak pernah diajarkan makna. Kita disuruh kerja keras cari uang, tapi nggak pernah dikasih tahu kapan harus berhenti mengejarnya. Dan akhirnya banyak dari kita yang tumbuh dengan satu pola pikir, bahwa uang adalah tujuan, bukan alat. Kita kerja siang malam, stres, sibuk mengejar angka di rekening, tapi tetap merasa kosong di dalam. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang bilang, "Dwi, kadang aku capek banget. Uang memang ada, tapi rasanya nggak tenang. Kayak selalu kurang, selalu takut habis." Dan jujur, saya ngerti banget perasaan itu. Karena saya juga pernah ada di titik yang sama. Lalu suatu hari saya menemukan satu hal yang mengubah cara pandang saya tentang uang. Bukan dari seminar bisnis, bukan dari buku motivasi, tapi dari sesuatu yang selama ini ada di dekat saya. Al-Quran. Waktu itu saya nggak sedang mencari ilmu finansial. Saya cuma lagi butuh ketenangan. Tapi ternyata di antara ayat-ayat yang penuh makna itu, tersimpan ilmu keuangan yang dalam banget. Bukan cuma soal bagaimana kita mengelola harta, tapi juga bagaimana kita mengelola hati saat berurusan dengan harta. Ilmu yang nggak diajarkan di sekolah. Ilmu yang bisa bikin seseorang sederhana tapi damai. Dan seseorang kaya tapi tetap rendah hati. Malam itu saya mulai membaca Al-Quran bukan sekadar sebagai kitab suci, tapi sebagai panduan hidup yang nyata. Dan dari situ saya mulai paham satu hal penting, bahwa masalah finansial seringkali bukan di dompet kita, tapi di cara kita memandang uang itu sendiri. Ada satu masa dalam hidup saya yang nggak akan pernah saya lupa. Saat itu saya baru mulai bekerja. Gaji pertama saya kecil tapi rasanya luar biasa. Saya masih ingat betul gimana semangatnya saya waktu itu. Saya pikir ini awal dari hidup mapan, awal dari mimpi yang dulu cuma bisa saya bayangkan. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Bulan demi bulan berlalu dan entah kenapa uang yang saya dapat selalu habis begitu saja. Kadang sebelum tanggal gajian, saldo udah tinggal sedikit banget. Padahal saya nggak merasa hidup mewah. Makan sederhana, nggak beli barang aneh-aneh, tapi tetap aja habis. Dan di situ saya mulai cemas. Saya mulai berpikir, mungkin saya cuma kurang penghasilan. Akhirnya saya cari kerja sampingan, ngambil proyek ini itu, bahkan rela begadang demi tambahan uang. Tapi anehnya, meskipun penghasilan naik, rasa cukupnya nggak pernah datang. Saya malah makin gelisah, karena makin banyak uang, makin banyak juga yang harus diurus, makin tinggi target, makin besar rasa takut kehilangannya. Sampai suatu malam, setelah hari yang melelahkan banget, saya duduk sendirian di kamar. Dan tanpa sadar, saya membuka mushaf Al-Quran yang udah lama nggak saya sentuh. Saya cuma ingin tenang. Tapi malam itu, saya membaca satu ayat yang seakan menyentil saya secara langsung. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Surah Al-Isra 29. Saya diam lama banget. Ayat itu terasa sederhana, tapi dalam. Dan di situ saya sadar, mungkin selama ini masalah saya bukan soal jumlah uang, tapi cara saya memegang uang. Saya hidup di dua ekstrim. Kadang terlalu hemat sampai takut ngeluarin, kadang terlalu impulsif karena ngerasa, nanti juga dapat lagi. Dan dua-duanya salah arah. Dari situ saya mulai belajar pelan-pelan, bukan belajar cara investasi dulu, tapi belajar cara mengatur niat. Saya mulai nanya ke diri sendiri setiap kali mau beli sesuatu. Ini kebutuhan atau keinginan yang nyamar jadi kebutuhan? Saya mulai belajar bersyukur bukan cuma waktu dapat bonus, tapi juga waktu bisa bayar kebutuhan tanpa berutang. Lucunya, semakin saya berusaha tenang, semakin mudah rezeki datang. Bukan berarti uang jatuh dari langit, tapi saya jadi lebih bijak, lebih ringan. Dan disitulah saya paham, ilmu keuangan dalam Al-Quran bukan soal berapa yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memperlakukan yang kamu punya. Ilmu itu mengubah cara saya bekerja, cara saya melihat orang lain, bahkan cara saya memandang diri sendiri. Bahwa kesejahteraan bukan soal saldo rekening, tapi soal ketenangan dalam menggunakannya. Semakin saya membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, saya mulai sadar bahwa Islam sebenarnya punya kerangka berpikir keuangan yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya, sebagian besar dari kita nggak pernah benar-benar memahaminya. Karena kita terlalu fokus pada angka, bukan pada makna di baliknya. Al-Quran tidak mengajarkan kita
cara menjadi kaya secara instan, tapi ia mengajarkan cara berpikir yang membuat kekayaan menjadi berkah, bukan beban. Ada 3 prinsip utama yang saya pelajari, dan jujur, ketiganya benar-benar mengubah hidup saya. Yang pertama, kekayaan itu amanah, bukan milik mutlak. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menegaskan bahwa harta itu titipan. Kita disuruh mencarinya, iya, tapi kita juga diingatkan agar tidak tertipu olehnya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Qs An-Nur 33, kalimat harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu itu menegaskan bahwa uang yang kita pegang bukan sepenuhnya milik kita. Kita hanya pengelola, bukan pemilik sejati. Dan ketika mindset ini masuk ke hati, semuanya berubah. Kita jadi nggak rakus waktu dapat banyak dan nggak terlalu panik waktu kehilangan. Karena kita tahu ini cuma titipan dan setiap titipan punya waktu kembali. Yang kedua, rezeki itu bukan hasil kerja, tapi hasil izin. Saya dulu percaya kalau saya kerja keras, maka saya pasti kaya. Tapi hidup nggak selalu linear begitu kan? Kita lihat orang yang kerja siang malam, tapi tetap susah. Sementara ada orang yang hidupnya sederhana, tapi tenang dan cukup. Dari situ saya mulai memahami bahwa rezeki bukan sekadar hasil usaha, tapi juga izin dari Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Qs Hud 6. Artinya, kerja keras itu penting, tapi kerja keras saja nggak cukup kalau kita melupakan sumbernya. Makanya, dalam Islam, niat dan kejujuran jadi bagian dari ekonomi spiritual. Bukan cuma cari uang halal, tapi juga memastikan uang itu datang dengan cara yang bersih dan dipakai untuk hal yang baik. Yang ketiga, keuangan bukan soal hitung-hitungan, tapi keseimbangan. Ayat yang tadi saya baca di surah Al-Isra itu sebenarnya ajaran keseimbangan yang sangat dalam. Islam melarang kita kikir, tapi juga melarang boros. Karena dua-duanya berangkat dari rasa takut yang sama, takut nggak cukup. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Qs Al-Isra 27. Ayat ini keras, tapi maksudnya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ketika kita boros, kita sedang meniru sifat setan, tidak tahu cukup. Dan ketika kita pelit, kita juga sedang dikuasai rasa takut yang sama, takut kekurangan. Padahal dua-duanya lahir dari satu akar, ketidakpercayaan bahwa Allah cukupkan rezeki kita. Kalau di sekolah, kita diajarkan cara mengelola uang supaya bisa bertahan hidup. Tapi dalam Al-Quran, kita diajarkan cara mengelola hati supaya uang tidak menguasai hidup kita. Itulah kenapa saya bilang, ilmu keuangan dalam Al-Quran tidak diajarkan di sekolah. Karena ini bukan cuma soal rumus atau strategi. Ini soal hubungan antara manusia, uang, dan Tuhan. Dan yang paling indah, ketika kita memahami hubungan itu, uang bukan lagi sumber stres, tapi sumber syukur. Kita bisa bekerja tanpa diperbudak ambisi. Kita bisa punya impian tanpa kehilangan ketenangan. Karena kita tahu, rezeki bukan hanya apa yang kita terima, tapi juga apa yang kita bisa bagi. Saya ingin bercerita tentang 3 orang yang sangat berbeda, tapi punya pelajaran keuangan yang sama. Pelajaran yang berakar dari nilai yang Al-Quran ajarkan. Tokoh pertama, Raka, 27 tahun, karyawan muda. Raka kerja di perusahaan besar, gajinya cukup bagus untuk ukuran anak muda. Tapi entah kenapa, setiap akhir bulan dia selalu stres. Katanya, entah kemana uang itu pergi. Baru gajian tiba-tiba udah tinggal segini. Raka hidup di kota besar, di tengah budaya yang menilai keberhasilan dari apa yang dipakai. Setiap kali lihat teman upload foto liburan atau beli barang baru, dia merasa harus ikut biar kelihatan berhasil. Sampai suatu hari dia nonton kajian yang membahas ayat sederhana. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Qs Al-Furqan 67. Ayat itu menamparnya, dia sadar. Selama ini dia nggak benar-benar menikmati hasil kerja. Dia cuma sibuk membuktikan sesuatu yang bahkan nggak perlu dibuktikan. Raka mulai berubah. Dia nggak langsung jadi hemat ekstrim, tapi mulai sadar bahwa hidup bukan lomba pamer. Dia mulai menabung bukan karena takut miskin, tapi karena ingin punya ruang tenang. Dan anehnya, begitu dia berhenti berlomba dengan orang lain, uangnya terasa lebih cukup. Bukan karena jumlahnya berubah, tapi karena hatinya tenang. Tokoh kedua, Bu Lestari, 42 tahun, penjual makanan. Setiap pagi, Bu Lestari jualan nasi uduk di pinggir jalan. Hasilnya nggak seberapa,
Tapi satu hal yang selalu bikin saya kagum, beliau nggak pernah lupa berbagi. Suatu hari saya tanya, "Bu, kenapa tetap sedekah padahal penghasilannya pas-pasan?" Beliau senyum dan jawab, "Karena saya percaya rezeki bukan cuman yang datang ke saya, tapi yang keluar dari saya juga bagian dari rezeki." Lalu beliau cerita, dulu waktu awal jualan, seringkali dagangannya nggak laku, tapi beliau tetap nyisikan satu bungkus nasi untuk dikasih ke orang yang kelaparan di sekitar situ. Sejak itu, entah bagaimana, dagangannya selalu habis. Kadang ada pelanggan yang datang tiba-tiba, kadang dapat pesanan dadakan. Saya teringat satu ayat, "Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya dengan maksud untuk membersihkan diri dari kekikiran, maka kelak dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat." QS. Al-Lail 18-20 Bulestari nggak tahu teori ekonomi, tapi beliau menjalankan ilmu rezeki yang sejati. Memberi dengan niat bersih bukan karena berlebih, tapi karena percaya. Tokoh ketiga, Pak Fadli, 55 tahun, pengusaha. Dulu dia dikenal keras. Semua keputusan bisnis harus untung besar. Tapi setelah bisnisnya jatuh karena krisis, dia berubah total. Dia pernah bilang ke saya, "Dulu saya pikir uang itu fondasi hidup. Tapi waktu semua lenyap, saya sadar. Yang saya punya cuman iman dan orang-orang di sekitar saya." Sejak itu, bisnisnya bangkit lagi. Tapi dengan cara yang berbeda. Sekarang dia selalu mulai meeting dengan doa, memastikan pekerjanya sejahtera sebelum memikirkan margin. Dan anehnya, justru setelah itu, rezekinya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Dia bilang, ternyata keberkahan itu bukan angka. Dia rasa yang kamu tahu di hati, tenang, cukup, nggak takut, dan nggak serakah. 3 orang ini hidup di dunia yang berbeda. Raka di kantor, Bulestari di warung, Pak Fadli di bisnis besar. Tapi mereka semua menemukan hal yang sama, bahwa uang bisa menenangkan kalau kita belajar memegangnya dengan cara yang benar. Mereka membuktikan bahwa ilmu keuangan dari Al-Quran bukan hanya teori spiritual. Itu nyata. Itu bisa diterapkan oleh siapapun, di level apapun. Dan mungkin ini saatnya kamu juga mulai menanyakan hal yang sama pada diri sendiri. Sekarang saya ingin ajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas pelan dan pikirkan, selama ini kamu memperlakukan uang seperti apa? Apakah kamu sedang menggunakan uang atau sebenarnya kamu yang sedang digunakan oleh uang? Kita sering bilang, saya kerja cari uang. Tapi tanpa sadar, banyak dari kita justru hidup dikejar uang. Kita rela kehilangan waktu bersama keluarga, kesehatan, bahkan diri sendiri, demi angka yang enggak pernah berhenti bertambah. Tapi, sampai kapan? Coba tanya ke diri kamu, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar cukup? Bukan karena gajinya besar, tapi karena hatimu tenang. Kapan terakhir kali kamu beli sesuatu, bukan karena ingin terlihat berhasil, tapi karena itu benar-benar bermanfaat? Kapan terakhir kali kamu bersyukur waktu bisa memberi, bukan waktu menerima? Saya tahu di dunia sekarang ini yang serba cepat, serba kompetitif, ngomong soal cukup kadang terdengar seperti menyerah. Tapi sebenarnya rasa cukup bukan tanda menyerah. Itu tanda dewasa secara spiritual. Karena orang yang merasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi dia tahu kapan harus berhenti cemas. Kita boleh punya impian besar, kita boleh kerja keras, tapi di tengah semua itu, jangan lupa, rezeki yang berkah bukan hanya yang banyak, tapi yang membawa rasa damai. Dan damai itu cuma bisa datang kalau kita punya hubungan yang sehat dengan uang. Hubungan yang enggak didasari, takut, iri, atau ingin diakui, tapi didasari keyakinan bahwa Tuhan selalu cukupkan rezeki kita dengan cara yang kadang enggak kita duga. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, terlalu sering merasa belum berhasil, padahal mungkin Tuhan sudah kasih lebih dari cukup. Hanya saja kamu belum berhenti sejenak untuk melihatnya. Coba renungkan ini. Kalau uangmu tiba-tiba habis hari ini, apa yang masih tersisa di hidupmu yang bisa membuatmu tetap bersyukur? Dan kalau sebaliknya, kamu dapat rezeki besar hari ini, apa yang akan kamu lakukan agar uang itu tetap jadi sumber keberkahan, bukan kesombongan? Karena di ujungnya, ilmu keuangan dalam Al-Quran bukan tentang bagaimana caranya jadi kaya, tapi bagaimana caranya tetap manusia meskipun kamu sudah kaya. Kalau kamu masih di sini, mendengarkan sampai akhir, itu artinya kamu bukan cuman ingin punya uang, tapi juga ingin punya ketenangan dalam memilikinya. Dan itu menurut saya adalah langkah paling penting dalam perjalanan finansial siapapun. Karena seperti yang kita pelajari barusan, Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita cara mencari rezeki, tapi juga cara menjaga jiwa agar tetap tenang ketika rezeki datang, atau bahkan ketika rezeki sedang tidak ada.
Kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Yang penting adalah bagaimana kita menempatkan uang di tangan bukan di hati. Karena kalau uang sudah duduk di hati, dia akan menguasai kita. Tapi kalau dia tetap di tangan, dia jadi alat yang luar biasa untuk menolong, untuk berbagi, untuk hidup dengan makna. Kita bisa belajar dari kisah Raka, Bu Lestari, dan Pak Fadli. Mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka menemukan keseimbangan antara bekerja dan bersyukur, antara menahan dan memberi, antara mencari dan percaya. Dan mungkin itu juga yang sedang kamu cari hari ini, keseimbangan. Mulai malam ini, coba lihat lagi uang di dompetmu, saldo di rekeningmu, atau bahkan barang-barang di sekitarmu. Lihat bukan sebagai angka, tapi sebagai amanah. Tanyakan ke diri sendiri, apakah uang ini membawa saya lebih dekat pada ketenangan, atau justru menjauhkan saya dari rasa syukur? Karena kalau uang membuatmu tenang, itu tanda dia berkah. Tapi kalau uang justru bikin kamu takut, iri, atau gelisah, mungkin sudah saatnya kamu belajar memegangnya dengan cara yang baru. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, entah mengingatkan, menenangkan, atau membuatmu berpikir, tolong bantu sebarkan. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang merasa lelah, mengejar sesuatu yang enggak pernah cukup. Dan pesan ini bisa jadi jalan kecil untuk menenangkannya. Klik tombol like, tulis di kolom komentar apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat malam ini, dan jangan lupa subscribe kalau kamu ingin terus belajar tentang keuangan, mindset, dan hidup yang lebih seimbang dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukan soal banyaknya angka di rekening, tapi tentang seberapa damai hati kita saat menghitungnya.